3 orang tewas akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Lebak, Banten. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Kertanegara. Hari ini KPU Jakarta akan memulai rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Banten, membuat 3 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak mendata korban meninggal akibat longsor terseret banjir hingga tertimpa pohon. Beginilah kondisi desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, usai diterjang longsor. Cuaca ekstrem berupa hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Lebak sejak 3 Desember 2024 lalu hingga saat ini telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Ibu-ibu nyebrang dulu. 3 korban tewas tersebut adalah Diva Ajahro, 14 tahun tewas tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas. Dimas, 13 tahun tenggelam saat banjir di Kecamatan Banjarsari, dan Rosi, 64 tahun tewas tertimpa pohon saat hendak pulang dari kebun miliknya di Kecamatan Cibeber. Korban meninggal akibat bencana pada periode ini ada 3 orang. Yang pertama yang tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas, kemudian yang kedua adalah yang hanyut di Kecamatan Banjarsari, yang terakhir yang kita dapat update data adalah yang tertimpa pohon di Kecamatan Cibeber. Jadi totalnya ada 3 orang yang meninggal dunia. BPBD Lebak mencatat ada 22 kecamatan di Kabupaten Lebak yang terdampak banjir dan longsor. Sementara 1.694 rumah tergenang banjir, serta infrastruktur yang terdampak sejumlah 29 titik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang sempat terseret banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu ditemukan. Bangkai mobil ditemukan 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek. Proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat bodi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter. Arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya Bu? Makanya ya berhenti. Udah, saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru bencana di Sukabumi, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Budi Setiawan, langsung dari Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang, Budi. Budi, untuk kondisi terkini korban banjir, apakah ada update-nya, Budi? Ya, selamat siang Arlista. Selamat siang pemirsa. Saat ini untuk data jumlah korban banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, sampai hari ini terus bertambah. Untuk korban yang meninggal dunia hingga saat ini berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Sukabumi berjumlah 8 orang. Sementara yang masih hilang berjumlah 4 orang. Dari kejadian tersebut sebanyak 317 bencana terjadi di Sukabumi yang tersebar di 39 kecamatan. Arlista. Lantas untuk evakuasi bagaimana, Budi? Apakah masih masif dilakukan di semua titik atau ada titik yang difokuskan dari petugas? Ya, petugas dari SAR gabungan dan relawan serta BPBD ditempatkan di setiap titik lokasi bencana untuk melakukan evakuasi maupun proses pembersihan rumah ataupun fasilitas umum yang sempat tergenang oleh banjir bandang yang terjadi Rabu lalu. Arlista. Budi, hingga hari ini jumlah kecamatan yang terdampak justru makin banyak. Lantas untuk warga yang mengungsi, apakah sudah dapat informasi apakah mereka ditempatkan di tempat pengungsian atau masih mengungsi di kerabat keluarga mereka masing-masing? Ya, kalau untuk di Kecamatan Sagaranten ini, para pengungsi masih menempati rumah sanak saudaranya. Karena di lokasi saat ini pemerintah kabupaten tidak membuat posko pengungsian. Karena masyarakat ataupun warga yang terdampak lebih memilih mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Baik, lantas untuk bantuan distribusi, apakah sudah ada tanda-tanda adanya bantuan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah kota? Ya, untuk bantuan sendiri sejak kemarin sudah mulai disalurkan kepada warga ataupun para pengungsi. Semua bantuan dari mulai logistik, makanan, pakaian juga semua sudah mulai disalurkan kepada para penyintas bencana ini, Arlista. Baik, terima kasih banyak Budi Setiawan melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan keselamatan, Budi. Pemirsa, 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terisolir pasca dilanda longsor. Jalan utama penghubung Kecamatan Kadu Pandak dan Kecamatan Cijati belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Inilah salah satu akses jalan utama di wilayah Kecamatan Tanggung yang menjadi penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Badan jalan ambles dengan kedalaman diperkirakan mencapai 20 meter. Terjadi sejak hari Rabu kemarin. Hingga kini petugas bersama warga masih membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Warga bergotong royong menjaga lokasi yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Warga berharap agar pemerintah bisa cepat menangani terkait longsor ini agar warga bisa kembali beraktivitas. Sementara itu, ratusan rumah warga di Desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir pada Sabtu pagi. Menurut warga, banjir sudah terjadi sejak hari Jumat kemarin, namun hingga hari ini belum surut. Warga menyayangkan karena sudah 2 hari banjir belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi banjir di wilayah mereka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah menemui pengungsi, Wapres meninjau bangunan rusak terdampak bencana menggunakan sepeda motor. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
berkunjung ke korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wapres meninjau langsung ke pengungsian warga yang berada di SD Negeri 2 Tegal Panjang. Menemui pengungsi, Wapres memastikan tenda pengungsi dalam kondisi layak huni dan kebutuhan pangan pengungsi juga tercukupi. Usai menemui pengungsi, Wakil Presiden menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor memantau dampak tanah longsor, di mana dalam pemantauan sejumlah bangunan, rumah, jalan, dan jembatan mengalami kerusakan parah. Dalam kunjungannya, Wapres memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat dan maksimal. Senada dengan yang disampaikan Wakil Presiden, BNPB memastikan segera memprioritaskan perbaikan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Ini rumah-rumah yang rusak, jembatan yang putus, infrastruktur segera kita perbaiki, tanah longsor yang menutup jalan juga didatangkan alat berat. Ini semuanya akan kita perbaiki, tentu saja butuh waktu. Nah, saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, kami pastikan dari hari ke hari ini, besok, dan selanjutnya kondisinya semakin baik dan nanti pada satu titik itu akan kembali seperti kehidupan seperti semula. Untuk Kabupaten Sukabumi, sebanyak 38 kecamatan dan 101 desa terdampak bencana. Peristiwa ini menimbulkan 4 orang meninggal dunia, 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang warga korban longsor di Desa Martlu, Kecamatan Sibolangit, berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Jasad korban ditemukan sekitar 3 km dari lokasi pencarian utama. Tim SAR gabungan menemukan 2 korban banjir di Dusun 2, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua korban ditemukan meninggal dunia. Petugas melibatkan anjing K9 untuk membantu proses pencarian korban di lokasi longsor yang curam dengan kemiringan 70 derajat. Korban bernama Budi Utama Simanjuntak, warga Kecamatan Sibolangit, ditemukan 3 km dari lokasi pencarian utama. Sementara korban lain bernama Gerge Bagus belum dapat dievakuasi karena tertimpa batu besar. Evakuasi korban masih menunggu alat berat. Hingga kini total 6 korban banjir bandang dan longsor di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang sudah ditemukan. Sementara 9 korban luka-luka telah mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Seorang pria diduga oknum TNI terekam CCTV menampar karyawan SPBU. iNews yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Masih di iNews Siang, pemirsa, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara menghajar seorang pencuri motor yang terpergok saat beraksi. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat dan menabrak tembok bangunan. CCTV merekam aksi pencuri motor yang panik karena ketahuan pemiliknya di parkiran ruko Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemilik motor bersama warga sekitar berhasil menangkap pelaku. Pelaku babak belur karena menjadi bulan-bulanan warga. Gak usah nangis lu. Cepet seneng lu. Orang nyari keringet mau lu ambil motornya. Menurut rekan korban, pelaku tidak membawa senjata tajam. Kita sempat lari, terus kita teriakin maling, dicegat sama warga di ujungnya. Setelah dicegat sama warga itu baru ketangkap. Cuman si maling itu sempat ngelak ngaku, akhirnya dicegat ke dia lagi. Kita lihat di CCTV-nya, ternyata memang dia benar maling. Akhirnya diambil sama warga. Mereka berdua, Bang? Berdua, yang satu di motor pakai beat warna hitam, cuman nggak ada platnya. Yang di beat dia udah kabur duluan, pas dia kan teman saya keluar, ini udah kena panik juga.
Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Priuk untuk diproses hukum. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Jatuh dari lantai 3 ruko, seorang nenek terpaksa dievakuasi petugas damkar di Tambora, Jakarta Barat. Korban diturunkan petugas secara manual menggunakan tandu. Santai, rilekin sini. Seorang nenek berumur 80 tahun terluka di sendi kakinya usai terjatuh di lantai 3 sebuah ruko di Jalan Bandengan Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Karena tak bisa berjalan untuk pulang ke rumahnya, korban meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas kemudian menggunakan tandu untuk membawa turun korban melalui tangga. Proses evakuasi dilakukan petugas dengan ekstra hati-hati karena pasien terus mengerang kesakitan. Setelah tiba di bawah, korban dipindahkan ke ambulans. Jadi dari ruko lantai 3 mau turun tiba ke rumah awalnya, namun begitu melihat kondisinya orang tidak bisa berdiri dan kesusahan untuk ini, makanya saran dari anggota kami Dinas Pemadam, setelah kita turunkan melalui tandu basket dari lantai 3 ke lantai dasar, kami sarankan untuk lebih baik ke ambulan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Atma Jaya Penjaringan, Jakarta Utara untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengirimkan surat kepada sang ibu yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, kepolisian telah mengirimkan berkas acara pemeriksaan pelaku ke kejaksaan. MAS, anak yang berkonflik dengan hukum setelah membunuh ayah dan neneknya, menuliskan sebuah surat untuk sang ibu yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka tusukan. Dalam suratnya, MAS menuliskan permohonan maaf kepada sang ibu dan berjanji akan memberikan bantuan kepada orang banyak dan mengucapkan terima kasih atas semuanya serta mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyerahkan berkas pemeriksaan pelaku ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meskipun hasil tes kejiwaan belum keluar. PPA Polres Jakarta Selatan sudah melengkapi berkas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi sudah diperiksa, lanjut sudah dikirim ke kejaksaan. Ya, untuk kondisi dari ibu anak tersebut masih di rumah sakit Fatmawati, ya, rumah sakit Fatmawati. Kemudian untuk sementara ini memang dari pihak kepolisian belum bisa meminta keterangan. Karena apa? Kondisi dari fisik maupun mental dari ibu tersebut masih dalam pemulihan. Untuk tes kejiwaan belum keluar. Rencananya setelah hasil tes kejiwaan keluar, kepolisian akan menerangkan hasil tes kejiwaan dan motif dari aksi sadis pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang yang diduga merupakan oknum TNI terekam kamera pengawas menampar karyawan SPBU. Pelaku menampar korban karena kesal tidak bisa membeli BBM karena tidak memiliki barcode pembelian bahan bakar. Insiden penamparan terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat pagi. Korban merupakan petugas SPBU bernama Asriadi. Peristiwa berawal saat pelaku yang menggunakan seragam TNI datang meminta pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 5 liter untuk kendaraan pribadinya. Kendala terjadi karena pelaku tak memiliki barcode, di mana sejak 1 Desember 2024, seluruh SPBU di Kota Palu mengharuskan penggunaan barcode untuk setiap pengisian bahan bakar. Korban sempat menawarkan bantuan untuk membantu pelaku membuat barcode sebagai solusi, namun pelaku menolak. Sempat berdebat selama beberapa menit sebelum insiden penamparan. Dia mengatakan kenapa harus seketat itu, kenapa tidak ada kebijakan, biar cuma militer. Jadi kembali saya jelaskan bahwa ini aturan sudah diatur dari sistem. Kita tidak bisa mengeluarkan minyak tanpa barcode.
secara sekilas dia melayangkan untuk menampar saya yang pertama kali, cuma saya menghindar. Tiba-tiba tidak lama kemudian dia menampar saya untuk yang kedua kali. Setelah insiden tersebut, pelaku meninggalkan lokasi tanpa meminta maaf dan justru menantang korban untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Hingga saat ini, pihak TNI belum memberikan komentar terkait insiden yang terjadi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu dan makan malam bersama Joko Widodo di Kertanegara. iNews Siang akan segera kembali usai jeda. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Kertanegara pada Jumat malam. Keduanya mengaku pertemuan ini hanya makan malam bersama dan sebagai pertemuan balasan. Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang dilakukan keduanya berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Keduanya mengaku hanya bertemu untuk makan malam dan sebagai pertemuan balasan. Bahkan keduanya tak membeberkan apakah ada isu politik yang dibahas di sela-sela pertemuan. Terkait kemungkinan bergabungnya Jokowi ke Partai Gerindra, Prabowo menyebut partainya terbuka apabila Jokowi ingin bergabung. Namun ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi. Tadi kita makan malam, Pak ya. Makan malam. Ayam goreng dan macam-macam lah, ya. Ada pembahasan bersama ekonomi, Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Oh, kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan itu. Karena kangen. Sebelumnya pada 3 November 2024, Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Keduanya saat itu berbincang sambil menikmati makan bersama di angkringan Oma Semar, Colomadu. Pertemuan di Kertanegara, Jakarta merupakan kali kedua Prabowo dan Jokowi bertemu usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Dias Triawan, iNews melaporkan. Rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Rekapitulasi pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.738. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan.
KPU DKI Jakarta menjadwalkan pleno rekapitulasi hasil pilkada tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilu berlangsung mulai 7 hingga 9 Desember. KPU DKI Jakarta menyebut tidak dapat memprediksi hasil akhir terkait kemungkinan pergeseran suara di pleno tingkat provinsi. Ya, sampai kemarin kami sudah menyelesaikan rekapitulasi di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami besok tanggal 7 sampai tanggal 9 akan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ya. Ya, nanti kita lihat ya. Yang pasti kami sudah mempublikasikan hasilnya ya, siapa yang menang, siapa yang unggul di 6 kabupaten kota bisa disimak langsung nanti di website KPU pilkada2024.kpu.go.id, dan mudah-mudahan sih tidak berubah jauh ya, karena memang kami harus memastikan rekapitulasi ini berjenjang, dan kami pastikan kalau memang ada keluhan-keluhan atau yang perlu disampaikan, keberatan-keberatan, kami juga nanti akan memfasilitasinya di level provinsi. Tingkat provinsi nanti kami akan mengundang pasangan calon, bukan pasangan calon ya, LO pasangan calon, saksi pasangan calon yang bermandat ya, yang untuk memastikan bahwa mereka memang orang yang sah untuk dimandatkan untuk mengikuti proses rekapitulasi. Pemirsa, untuk mengetahui jelang rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat di Sari Pan Pasifik Jakarta. Selamat siang, Salam. Salam, apakah rapat pleno sudah digelar di sana? Ya, Arlisa dan juga pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan sebelum nantinya pada pukul 4 sore hari nanti pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 ini akan digelar, di mana nantinya juga akan kami informasikan juga bahwa untuk rapat pleno rekapitulasi ini akan dilangsungkan selama 3 hari ke depan atau pada 9 Desember 2024 mendatang, dan yang akan dilangsungkan begitu di Hotel Sari Pasifik Jakarta. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk kelangsungan jalannya rapat pleno ini nantinya akan berlangsung tergantung pada dinamika di dalamnya, apakah nantinya rapat pleno ini akan berlangsung secara alot ataupun tidak. KPU DKI Jakarta sejatinya juga mengundang atau melibatkan ketua dan juga anggota KPU kabupaten atau kota, lalu juga ada ketua Bawaslu provinsi dan juga ketua serta saksi pasangan yang memang diusung dari mandataris masing-masing paslon 01, 02 ataupun juga 03. Kalau kita perhatikan secara seksama, Arlisa dan juga pemirsa, dari rapat pleno rekapitulasi di tingkat kota administrasi baik itu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Barat, Utara maupun juga Kepulauan Seribu begitu ya. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk pasangan Cagup dan juga Cagup nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini menang telak di atas 2 pasangan lainnya begitu. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa nantinya kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana hasil rapat pleno yang akan digelar hingga 3 hari ke depan. Apakah nantinya Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 1 atau 2 putaran, mengingat dari margin of error juga memang dari informasi kami dapatkan ini ada di angka 1%. Kami akan menunggu hingga lebih lanjut, karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari tim pemenangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini mereka mengklaim bahwa posisi atau juga angka presentasi kemenangan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno ini adalah 50,07%. Kita akan sama-sama menantikan Arlisa dan juga pemirsa bagaimana kelangsungan dari rapat pleno yang memang akan diputuskan begitu ya terkait dengan hasil dari Pilkada Jakarta 2024. Apakah nantinya Pilkada Jakarta ini akan dimenangkan oleh paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno, atau justru nantinya akan berlanjut ke putaran kedua. Kita akan sama-sama menantikan jalannya rapat pleno yang akan berlangsung pada sore hari nanti. Arlisa. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Salam Rahmat langsung dari Sari Pasifik Jakarta dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, pemirsa, KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Rapat dihadiri oleh KPU tingkat kabupaten kota, Bawaslu dan pejabat Forkompimda Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota yang telah dilaksanakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taci Yassin unggul di Jawa Tengah dengan memperoleh 59,13%.
Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi memperoleh 40,85% suara. Saat ini rapat pleno masih berlangsung. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah memastikan hasil penghitungan suara akan transparan dan dapat dipantau bersama, yang rencananya akan diumumkan malam nanti. Pemirsa, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono bidang hukum dan advokasi melaporkan KPU DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 juga memperkuat dugaan tim hukum dan advokasi pasangan Ridho. Jajaran tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono bidang hukum dan advokasi mendatangi kantor DKPP guna menyerahkan bukti dugaan ketidakprofesionalan serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dan KPU Daerah Jakarta Timur pada Pilkada Jakarta 2024. Laporan ini terkait dugaan pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang tidak merata sehingga sebagian masyarakat Jakarta tidak bisa menggunakan hak pilihnya meski sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Jakarta 2024 disinyalir menjadi salah satu indikasi KPUD DKI Jakarta belum melaksanakan tugas dengan baik, di mana penyelenggara pemilu harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Besar dugaan kita, kemungkinan besar adalah mereka yang tidak mendapatkan C6 pemberitahuan. Tim hukum dan advokasi pasangan Ridho menyerahkan sepenuhnya hukuman untuk para teradu kepada DKPP, menyusul tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik serta ketidakprofesionalan KPU DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dari Jakarta, Sahriza Zangki, Jaka Samsa, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah menyampaikan terima kasih dan memohon maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan mundur disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Menurut Miftah, ia mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo bukan karena tekanan siapapun, melainkan keputusan sendiri. Miftah pun mengungkapkan rasa terima kasih dan menyampaikan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden
bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam. Presiden Prabowo Subianto menanggapi pengunduran utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana yang merupakan bentuk dirinya mengakui kesalahannya setelah dianggap menghina tukang es. Presiden menganggap pengunduran dirinya sebagai tindakan satria. Saya sendiri belum lihat langsung ke bidang orang, beliau ada mengunduran diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak, ada. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Embas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Terima kasih ya. Baik pemirsa, selanjutnya ini siang akan dibawakan oleh rekan saya Pram Sunjaya. Selamat siang Pram. Selamat siang Listadi. Baik Pram, ini kira-kira ada informasi apa di segmen selanjutnya Pram? Di segmen selanjutnya pemirsa ini ada informasi mengenai marah tidak dipinjamkan uang adik kandung di Kediri Jawa Timur dibunuh kakak perempuan dan kakak iparnya serta satu keponakannya. Dan selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AI Siang. Ya pemirsa, kembali di AI Siang bersama saya Pram Sunjaya pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kuningan dan polisi membubarkan rencana jemaah Ahmadiyah menggelar kegiatan pengajian Jalsah Salanah di Desa Manis Lor Jalaksana. Saat dibubarkan, masa sempat bersih tegang dengan petugas. Ketegangan terjadi saat petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kuningan mendesak agar jemaah Ahmadiyah yang ingin menggelar Jalsah Salanah untuk tidak digelar. Ratusan massa yang sudah berdatangan ke lokasi berusaha meminta kepada aparat untuk tetap menggelar kegiatan tersebut. Bahkan sejumlah jemaah Ahmadiyah terlihat berteriak kepada petugas. Guna mencegah banyaknya jemaah Ahmadiyah yang datang dari berbagai lokasi, sejak Jumat pagi polisi melakukan berbagai penyekatan jalan agar rombongan jemaah Ahmadiyah tidak bisa menuju lokasi kegiatan.
Pelarangan kegiatan Jemaah Ahmadiyah sendiri dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Pergub Jabar nomor 12 tahun 2011 tentang pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah. Demi keamanan ya, kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya sampai hari ini kami masih melakukan pengamanan itu untuk semua rasa aman, kondisivitas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada masyarakat kita di Kabupaten Kuningan. Bab 3 larangan tentang aktivitas Jemaah Ahmadiyah pasal 3 saya menyampaikan ayat 1 penganut anggota dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran, penafsiran, dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Meski sempat memanas, kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan. Namun, alasan pembatalan pun dipertanyakan oleh pihak Ahmadiyah. Meski sudah dibatalkan, namun petugas gabungan masih berjaga di sekitar lokasi rencana digelarnya kegiatan di Desa Manis Lor, Jalaksana. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 jenazah satu keluarga korban pembunuhan di Kediri, Jawa Timur dimakamkan Jumat pagi. Ironisnya, pembunuh sadis tersebut adalah adik korban yang sakit hati karena tidak dipinjamkan uang. Duka mendalam dirasakan sejumlah siswa beserta guru sekolah dasar di Desa Pandantoyo, Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 2 guru mereka dan 1 anaknya meninggal dunia dengan tragis dibunuh adik kandungnya. Usai disemayamkan di gereja, ketiga peti jenazah yakni Gus Komarudin, Kristina, dan Christian Agusta dibawa ke tempat peristatannya yang terakhir yang tidak jauh dari rumah duka. Ketiga jenazah satu keluarga ini dimakamkan dalam satu liang lahat diiringi isak tangis keluarga serta kerabat. Sementara itu, satu anak korban, Samuel Putra, masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri karena luka parah di sekujur tubuhnya. Awas mbah. Kurang dari 24 jam, Yusa Cahyo Utomo, pembunuh 3 orang satu keluarga, ditangkap aparat Satreskrim Polres Kediri di Lamongan. Kakinya terpaksa ditembak lantaran melawan dan mencoba kabur. Ironisnya, ternyata merupakan adik kandung dari Kristina. Ia sakit hati pada Kristina yang tidak meminjamkan uang hingga akhirnya merencanakan pembunuhan. Gus Komarudin dan Kristina dianiaya hingga tewas menggunakan palu. Setelahnya, pelaku langsung menganiaya 2 anak korban hingga satunya juga merenggang nyawa. Adapun pelaku atas nama Yusak adalah adik kandung dari korban perempuan. Motifnya yang bersangkutan adalah karena sakit hati, tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu, tersangka meminta tolong juga tidak dibantu, dan ada satu lagi motif tersangka merasa sakit hati karena korban diduga mengusir orang tuanya karena orang tuanya mau nikah lagi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ponsel milik seluruh korban, tas milik Agus Komarudin, mobil, serta dompet. Atas perbuatan sadisnya, tersangka yang juga residivis kasus jambret tersebut dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya pada 5 Desember lalu, warga Desa Pandantoyo, Ngancar, Kediri, Jawa Timur digemparkan dengan tewasnya 3 orang yang masih satu keluarga di salah satu rumah. Polisi mengevakuasi ketiga jasad korban yang ditemukan mengenaskan dan 1 anak korban lainnya yang lolos dari pembunuhan ini namun kondisinya kritis.
Ketiga korban yakni Agus Komarudin dan istrinya Kristina serta anaknya Christian Agusta. Penemuan jasad satu keluarga ini berawal dari rekan guru di sekolah tempat Agus dan Kristina mengajar curiga korban tidak masuk mengajar dan tidak bisa dihubungi. Saat rumahnya didatangi, para korban ditemukan tergeletak karena luka hantaman benda tumpul, serta sejumlah barang berharga termasuk mobil korban raib. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Tidak ada jembatan, warga desa Mbotulaka ND, Nusa Tenggara Timur bertaruh nyawa seberangi sungai. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews. Pemirsa, PT Pertamina International Shipping memenangkan kategori Economic Transformation dalam ajang BUMN Awards 2024 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group. Ya, PT Pertamina International Shipping untuk kategori Economic Transformation dengan apresiasi The Excellent Growing Company atas inisiatif dalam pengembangan armada tanker untuk memperkuat distribusi energi nasional. M. Irfan Zainul Fikri selaku Direktur Armada PT Pertamina International Shipping mengaku penghargaan ini tidak bisa dilupakan begitu saja, mengingat perjuangan selama 2 tahun membuat program kerja di mana armada dari perusahaan begitu kuat dan juga tangguh. Irfan mengatakan kedepannya tidak ada lagi keraguan terkait dengan informan government, bagaimana Pertamina International Shipping mengolah kapal dengan baik dan tidak ada insiden terkait armada tangki Pertamina. Bukan satu penghargaan yang tidak bisa didapatkan satu malam saja gitu teman-teman. Perjalanan penuh selama 2 tahun kita mencoba membuat satu legacy bisnis, expanding dari sisi revenue, profit maupun cakupan area. Kita Pertamina International Shipping, shipping services, di mana armada kita kuat sekali, kita juga sudah merambah ke benua manapun, membuktikan bahwa armada kita dengan kru Indonesian ternyata bisa membuktikan bahwa pulau-pulau kita tangguh. Selalu kita gaungkan adalah sustainability. Kita tidak bisa membuat satu sustainability bisnis kalau tidak punya armada yang kuat. Perencanaan terkait dengan penggantian dengan armada yang lebih baik, dengan teknologi yang lebih masif, maka kita harus kembangkan. Tidak ada lagi satu keraguan bahwa kita akan mengembangkan armada tanker Pertamina dengan kru Indonesia untuk bisa merambah ke seluruh dunia. iNews Media Group mengadakan ajang BUMN Awards dihadiri oleh perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Penghargaan diberikan atas kontribusi luar biasa mereka dalam pembangunan Indonesia. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Raga Firdaus, dan Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, minimnya akses di desa Mbotulaka ND, Nusa Tenggara Timur membuat warga bertaruh nyawa. Tidak ada jembatan, siswa dan siswi sekolah dasar harus menyeberang sungai demi ke sekolah. Demi menimba ilmu, anak-anak ini harus bertaruh nyawa. Dengan saling berpegangan tangan, para siswa SD ini perlahan-lahan menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras bagi mereka. Ya, ini adalah kondisi yang hampir tiap hari dialami anak-anak dari Dusun Woimete ND, Nusa Tenggara Timur. Tidak ada jembatan, membuat mereka kesulitan mengakses jalan menuju sekolah. Jarak antara rumah mereka dengan sekolah sekitar 3 km. Selain tidak ada jembatan, sarana jalan yang tidak memadai juga menjadi perjuangan tersendiri bagi mereka. Anak-anak harus menempuh jalan tanah, licin dan juga berliku. Sehingga beberapa orang tua murid harus menemani anaknya berangkat maupun menjemput ke sekolah. Prihatin dengan anak sekolah, musim hujan tidak bisa untuk lewat dengan sendirinya, tidak bisa bersekolah, kegiatan KBM tidak bisa bersama dengan petani juga ke kebun apa semua. Memang seperti itu nasib kami selama ini yang kami alami. Untuk itu kami minta pihak atasan untuk bisa membantu kami karena kami sangat prihatin, sangat butuh dengan jalan dan jembatan ini. Warga berharap pemerintah daerah maupun provinsi memperhatikan kondisi jalan dan jembatan di Dusun ASC dan Woimete. Mereka sudah menyampaikan kondisi ini ke Musren Bangdes, tetapi belum ada tindak lanjut dari aparat desa karena keterbatasan anggaran. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nora, iNews melaporkan.
Terjebak banjir, seorang ibu hamil viral di media sosial saat diselamatkan petugas gabungan dengan perahu karet. Saat proses melahirkan, ibu hamil ini harus menyusuri sungai selama 2 jam untuk ke puskesmas. Arsiah, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten, menjadi viral di media sosial. Pasalnya, saat terjebak banjir di rumahnya, Arsiah diselamatkan oleh petugas gabungan dan naik perahu karet ke tempat yang lebih aman. Ketika masa persalinan sudah dekat, Arsiah pun tak menyangka harus menempuh 2 jam menyusuri sungai untuk tiba di puskesmas. Alhamdulillah, bersyukur, bahagia. Perasaan ibu seperti apa sih ketika ibu dibawa dievakuasi oleh tim gabungan, Bu? Oh, sangat luar biasa. Pokoknya memang penuh perjuangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada tim gabungan yang membantu persalinan saya. Pada pukul 18.20 dan dilakukan operasi sesar pada pukul 21.30. Ada kendala, Bu, selama proses persalinan, Bu? Sejauh ini tidak ada kendala apa-apa, jadi semuanya berjalan lancar. Ini termasuk proses yang cepat, kita sesuai dengan prosedur seksil cesarea yang ada, jadi semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Arsiah melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki dengan operasi sesar. Ibu berusia 34 tahun ini lega dapat menjalani proses persalinan dengan lancar karena sebelumnya sang anak mengalami sungsang saat di dalam kandungan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Banten membuat 3 orang meninggal dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews yang akan segera kembali. Ya, pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Banten mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Lebak mendata korban meninggal akibat longsor terseret banjir hingga tertimpa pohon. Beginilah kondisi Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, usai diterjang longsor. Cuaca ekstrem berupa hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Lebak sejak 3 Desember 2024 lalu hingga saat ini telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Tiga korban tewas tersebut adalah Diva Ajahro, 14 tahun tewas tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas. Dimas, 13 tahun tenggelam saat banjir di Kecamatan Banjarsari, dan Rosi, 64 tahun tewas tertimpa pohon saat hendak pulang dari kebun miliknya di Kecamatan Cibeber. Korban meninggal akibat bencana pada periode ini ada 3 orang. Yang pertama yang tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas, kemudian yang kedua adalah yang hanyut di Kecamatan Banjarsari, yang terakhir yang kita dapat update data adalah yang tertimpa pohon di Kecamatan Cibeber. Jadi totalnya ada 3 orang yang meninggal dunia. BPBD Lebak mencatat ada 22 kecamatan di Kabupaten Lebak yang terdampak banjir dan longsor. Sementara 1.694 rumah tergenang banjir, serta infrastruktur yang terdampak sejumlah 29 titik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mobil yang sempat terseret banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu ditemukan. Bangkai mobil ditemukan 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso.
Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek. Proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat bodi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter. Arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya Bu, makanya ya berhenti. Udah, saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi banjir bandang tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNews yang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Pram Senjaya pamit undur diri, selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.